Tiga pemain mengalami penurunan performa tetap mendapat panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Sintayong perlu baca alasan ini. Lily Pali harusnya masuk timnas Indonesia lawan Burundi di FIFA Matchday. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah resmi memanggil 28 pemain timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Matchday. Pasukan Garuda bakal melakoni pertandingan melawan Burundi di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada 25 dan 26 Maret 2023. 28 pemain yang sudah resmi dipanggil Sintayong untuk proyeksi FIFA Matchday. Ada 3 nama yang jadi sorotan lantaran performanya mulai menurun. Witan Sulaiman selalu dipertemukan jalan untuk membela timnas Indonesia padahal performanya sedang merosot. Selain Witan, ada Egy Maulana Fikri yang sedang tak perform bersama Dewa United, dan Nadeo Argawinata yang penampilannya menurun bersama Bali United. Para pemain flop ini justru masih dipercaya Sintayong untuk melawan Burundi nanti. Hal ini pun mengundang tanda tanya lantaran performa para pemain ini sedang menurun. Khusus Witan, dirinya memang seolah selalu bisa menemukan tempat di timnas Indonesia. Hal ini sempat terjadi ketika Indra Safri menjadi pelatih timnas Indonesia U19. Witan yang saat itu masih minim menit bermain tetap menjadi kepercayaan Indra Safri di lini depan timnas U19. Kondisi serupa terjadi ketika ia jarang mendapat kesempatan di Eropa. Masih dipercaya oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Munculnya pertanyaan mengenai pemanggilan Witan Sulaiman ke timnas Indonesia untuk melawan Burundi muncul karena statistiknya yang buruk bersama Persija Jakarta. Witan Sulaiman belum memberi dampak signifikan sejak didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer putaran kedua Liga 1 2022-2023. Sintayong perlu baca alasan ini. Lily Pali harusnya masuk timnas Indonesia lawan Burundi di FIFA Matchday. Stefano Lily Pali menjadi salah satu nama pemain yang tampil terengginas bersama timnya di Liga 1. Sayangnya, hal itu tak membuat Sintayong tergerak untuk memanggil pemain kelahiran Belanda ini. Sintayong sebetulnya sudah memanggil 4 nama pemain naturalisasi. Mereka adalah Jordi Amat, Mark Klok, Elkan Bagot, dan Sain Patinama. Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat mantan pemain Bali United ini bisa memberikan dampak positif bagi skuad Garuda pada laga FIFA Matchday nanti. Performa yang ditampilkan Stefano Lily Pali bersama Borneo FC di kompetisi Liga 1 2022-2023 sebetulnya cukup apik. Dia nyaris selalu tampil sepanjang musim ini. Dari 28 laga, artinya Lily Pali juga baru absen 1 kali. Pemain berusia 33 tahun ini setidaknya sudah mencatat 6 gol dan 9 assist untuk Pesut Etam. Secara statistik, pemain naturalisasi tersebut lebih baik ketimbang Witan Sulaiman atau Egy Maulana Fikri yang masih masuk dalam skema Sintayong. Tentunya hal ini semakin memperpanas gosip hubungan tak akur Lily Pali dan pelatih asal Korea Selatan tersebut.